Oke, selamat pagi kawan-kawan. Selamat berhari Minggu, selamat hari Minggu. Kembali saya live dari lokasi sengketa tanah yang berada di Kelurahan Sungolakam, Tanjung Balai Karimun. Bahwa persoalan ini kawan-kawan, sengketa tanah ini sudah lama kawan-kawan. Pro kontra ada terhadap masyarakat dengan pengusaha. Untuk itu kawan-kawan, ini kenapa ini selalu saya naikkan ke dalam channel YouTube juga karena ini pengusaha ini akan berdampak sama pemilik channel ini terhadap saya sendiri. Jadi sangat berdampak akibat dari pencerobohan tanah yang berada di depan channel YouTube John Ri Pasar Ibu ini kawan-kawan ya. Jadi saya juga pun menyampaikan kepada publik, kepada seluruh masyarakat yang ada di khususnya di menonton channel YouTube ini, saya sepertinya begini kawan-kawan. Nah, sekitar tahun 1999 di mana Kabupaten Karimun ini berdiri menjadi kabupaten tahun 1997. Dan sebelum sebelum Kabupaten Karimun ini diresmikan tahun 97. Jadi karena ini kan pulau Karimun ini, jadi adalah penambang timah di sini. Ada penambang timah melakukan penggalian timah di sini. Nah, berjalannya waktu dan masa perkembangan Karimun pun semakin pesat, penduduk juga pun semakin bertambah, dan perusahaan timah tersebut pun pindah lokasi ke daerah Bangka Belitung. Nah, oleh masyarakat di sini yang berdatangan di sini, maka melihat tanah kosong seperti ini, jadi diambililah tanah ini, lalu siapa yang duluan mengambil didirikan rumah, ada yang pertanian, ada rumah, bahkan sampai sekarang ini nyaman dan kondusif. Nah, pada sekitar 3 tahun yang lalu, dekat rumah channel YouTube ini, John Ri Pasar Ibu ini, dekat rumah saya dan beberapa warga masyarakat di sini sudah mendirikan bangunan ini. Nah, pengusaha ini datanglah tiba-tiba dibelilah karena dia banyak duit kan, dibelilah tiba sebelah sana. Sebentar saya akan perlihatkan sama kawan-kawan tanah ini, yang sengketa ini. Saya perlihatkan sama kawan-kawan. Dibelilah tanah yang sebelah di sini dan dibelilah tanah sebelah di sini. Sudah dibeli tanah sebelah seperti situ, mau ditutup jalan ini. Jadi tentu otomatis kawan-kawan masyarakat di sini keberatan kalau dilakukan akses jalan ini akan ditutup, pasti keberatan. Selain daripada akses jalan untuk keluar ke tanah lewat masyarakat sudah bagus, materi pun juga dengan tenaga dan biaya pun sudah masyarakat melakukan penimbunan jalan ini. Nah, oleh pengusaha di sini berencana mau menutup jalan yang dibuat masyarakat itu dengan dialihkan 2 kali lipat jauhnya. 2 kali lipat kawan ya, lihat ya, 2 kali lipat. Saya juga akan tampilkan videonya. 2 kali lipat jauhnya dari jalan yang semula. Jadi tidak menjadi masalah persoalan terhadap warga di sini. Tidak menjadi persoalan dari warga di sini, asalkan jangan dilakukan, bisa dilakukan kompensasi serta pergantian tanah tersebut. Masyarakat mau berbaik hati. Dia lakukanlah, ada beberapa pihak melakukan negosiasi termasuk RT dari kelurahan, dilakukan negosiasi. Sebentar kawan saya tunjukkan ya. Lakukanlah negosiasi sama masyarakat. Tetapi inilah yang melakukan negosiasi ini, baik lurah maupun RT dan RW, dilakukan negosiasi, tidak ditemukan kira-kira bagaimana menyelesaikan persoalan ini. Karena pengusaha ini merasa keberatan untuk
melakukan pergantian nego ini terhadap pengusaha ini, keberatan tidak mau dengan beberapa hal yang diajukan oleh masyarakat. Sehingga itulah kawan-kawan menjadi menjadi tidak ada titik terangnya. Artinya pertemuan itu, padahal kemarin itu waktu ada di channel YouTube ini juga kawan, saya juga buat videonya. Padahal pada saat itu juga ada dari pihak keamanan juga dihadirkan, ramai kawan-kawan waktu itu. Ada di channel YouTube itu, ada sengketa tanah saya buat juga di situ. Ada dihadiri dari kepolisian, dari lurah, dari RT, hanya dari camat, dari bupati yang belum hadir seperti itu. Nah, saya berencana besok hari Senin besok ini kita juga akan melakukan langkah-langkah dan tetap akan terus memperjuangkan sampai selesai persoalan ini. Besok juga saya akan mendatangi pemerintah setempat atau keperizinan untuk mempertanyakan keabsahan tanah ini tersebut. Nah, apabila tidak ternyata nanti izin mereka juga pun dan surat-surat mereka pun tidak ada, lagi penguasaan fisik pun tidak ada, maka kita akan lakukan kawan-kawan, mohon dukungan sama kawan-kawan subscriber dan penonton channel YouTube untuk memberikan dukungan atau proses hukum bagaimana langkah-langkah ini, mendukung saja kawan-kawan. Jadi bagi yang memahami hukum, tolong nanti ditulis di bawah, dikomentari di bawah itu bagaimana kira-kira persoalan ini. Persoalan yang sangat fatal persoalannya itu, jalan warga dialihkan ke tempat yang lain dengan jarak tempuh dua kali lipat untuk menempuh jalan Pasar Hitam. Contohnya, kami ke jalan Pasar Hitam, ke jalan umum hanya menempuh, contoh ini ya, hanya menempuh 100 meter. Nah, jadi dialihkan jalan ini ke arah yang lain, jadi jarak tempuh kami sekarang 200 meter. Kira-kira bisa seperti itu kawan-kawan contohnya. Nah, bagi penegak hukum, keabsahan tanah sama-sama semua keabsahan. Taruhlah udah kita mau keabsahan tanah. Walaupun mereka itu jauh-jauh datang dari sana, dari kecamatan yang beda datang untuk menggarap di sini, jauh-jauh. Walaupun itu, ya oke, kita oke saja, tidak ungkit-ungkit itu pribadi-pribadi. Tapi yang persoalan sekarang kita sama-sama duduk, sama-sama memiliki surat, sama-sama menguasai fisik. Kira-kira bagaimana hukumnya ini bagi saudara-saudara kawan-kawan yang mengetahui hukum, baik hukum tanah atau perdata, bagaimana kira-kira hukumnya itu dan apa langkah-langkah yang harus diambil oleh masyarakat. Itu kawan-kawan. Jadi kalau untuk mengomentarkan, kami hanya ingin minta bagaimana hukumnya kira-kira itu, bagaimana penyelesaiannya itu kira-kira. Karena seakan-akan masyarakat di sini kawan-kawan, kalau tidak saya pengusaha ini kayaknya mau membodoh-bodohi, jadi tidak memberikan manfaat, tidak memberikan kepintaran, tidak memberikan kecerdasan terhadap masyarakat. Jadi seakan-akan kita ini dibodoh-bodohi kawan. Itu yang saya bilang itu. Dibeli tanah di pinggir jalan dengan pemilik sebelah kiri sebelah kanan dibeli dia, terus jalan masyarakat ini dialihkan ke bukannya di samping ditaruh, bukan dialihkan. Kalau di sini jalan contohnya dipindahkan ke sini, itu tidak ada masalah kami kawan dipindahkan ke sini. Tapi yang menjadi persoalan kan dibeli tanah di sebelah sini, jalan di sini, tanah di sini, dibeli di sini, dialihkan kami ke sini begini. Begini dialihkan. Itu seperti ini kawan-kawan ya. Saya akan tunjukkan sama kawan-kawan, inilah persoalan. Saya sekarang ini ada di sudut. Inilah kawan-kawan. Jadi sebelah pinggir sini, itulah dibeli. Dah, ini dibeli tanah lahan kosong. Ini jalan. Dah, ini jalan. Ini dibeli dia lagi. Pemiliknya ini sama, pemiliknya ini memang beda, tapi dibeli dari pemilik ini, dibeli dengan nama yang sama ya, dibeli pemilik satu nama, dibeli ini ini jalan, ya kan? Ini jalan. Jadi kami jalan ke sini hanya contoh ini ada 100 meter, dipindahkan ke sini 100 meter. Jadi dialihkanlah kami kawan-kawan dari sini ke sini. Jadi 200 meter. Jadi tanah ini kami lakukan kemarin ini
penimbunan, bahkan sudah kami taruh di sana pelang untuk mau bikin gapura. Itu semalam kami taruh di sana. Kami timbunlah tanah ini, jalan ini. Artinya sebelum dibeli dia pengusaha ini, si Rudi ini, tanah ini, jalan ini sudah ada kawan-kawan. Jalan ini sudah ada. Nah itu, karena pemiliknya ini beda dengan pemiliknya ini beda. Jadi masyarakat di sini kawan-kawan. Nah, tengok itu ada cewek-cewek anak sekolah di situ, tengok berdiri. Inilah jalan ini tuh. Sampai tembus sampai ke ujung sana kawan-kawan. Jadi karena sudah dibeli dia tanah sebelah di sini, dialihkanlah kami ke sini kawan-kawan. Dia ke sini, ke sana. Di itu ada di sana ada orang naik sepeda, ada juga rumah di sana. Dialihkan saya akan perlihatkan kawan-kawan ya. Dialihkanlah kami ke sini. Ini tengok jalan ini kawan-kawan. Tolong. Dialihkanlah kami ke sini. Ini kawan-kawan terus tonton lihat. Inilah persoalan ini. Jadi kalau ada yang ahli pandai hukum, perundang-undangan di tanah, jalikanlah ke sini. Kawan jauh ini. Jalikanlah kami ke sini. Memang dibuat jalan seperti yang kami buat sana. Jalikanlah kami ke sini. Di sini kawan-kawan. Ini jalan udah ada semenisasi di sini. Jalikanlah kami ke sini. Dari sana yang tadi. Jalikanlah kami ke sini. Nah, apakah boleh seperti itu seandainya ada seorang pengusaha dibeli tanah di pinggir jalan, lalu jalan itu ditutup dengan catatan dipindahkan ke jalan lain? Itu pertanyaan saya kepada para penonton channel ini. Saya tanyakan, apakah boleh seperti itu dibeli dari dua nama yang beda, dibeli satu orang, terus jalan yang di situ ditutup? Apakah boleh seperti itu tanpa ada kompensasi atau negosiasi atau persetujuan dari masyarakat dengan dialihkan jadi ke sana? Nah, ini kawan-kawan. Jadi kata dia mau dibuatlah di sini jalan. Ini kawan-kawan, tengok. Ini. Itu yang menjadi pertanyaan kita kawan. Jadi seandainya ini jalan ini kan, apakah boleh seandainya channel YouTube John Pasar Ibu ini ada berduit pengusaha dibeli tanah di seberang jalan, dibeli lagi di seberang jalan ini, terus jalan ini saya tutup, saya pindahkan orang sana. Jarak tempuhnya aja kawan-kawan sudah beda ya. Jarak tempuhnya sudah beda. Tengok sini. Nah. Begini kawan-kawan. Di sana sudah kami taruh kemarin itu mau bikin gapura. Inilah persoalan ini kawan-kawan. Jadi begitulah persoalan yang karena belum sampai saat ini belum selesai. Ya, belum selesai. Jadi itu makanya saya sampaikan kepada penonton channel YouTube John Pasar Ibu, mohon juga komentar-komentarnya bagaimana kira-kira penyelesaiannya. Saya memang bukan ahli hukum kawan-kawan, tetapi paling tidak saya ini memahami hukum. Artinya saya masuk di situ, masih banyak sekarang ini pengusaha yang semena-mena tidak memperhatikan hak-hak orang lain. Iya, yang semena-mena melakukan hal-hal seperti ini sehingga pembodohan terhadap masyarakat. Jadi dilakukan seperti itu kawan-kawan. Jadi maksud saya di situ supaya para penonton memberikan komentar-komentar yang baik, ya kan, masukan-masukan bagaimana kira-kira bila ada sengketa permasalahan. Di ujung sana kawan-kawan sudah ada itu jalan setapak di situ. Nah, jalan inilah mereka tutup ini. Di ujung sana sudah ada jalan kawan-kawan. Jadi itulah kawan-kawan, itulah yang selalu saya sampaikan
bagaimana kira-kira penyelesaian ini, apakah tuntutan kami tidak apa kawan-kawannya, tidak artinya tidak tuntutan kami tidak berat, tidak sulit kawan-kawannya. Hanya kami minta aja kompensasi dari pihak pengusaha supaya melakukan pergantian tanah timbunan yang kami buat itu dan memberikan kompensasi terhadap warga-warga di sini yang mempergunakan jalan lama ini karena sudah dialihkan. Tentu kan diberikan kompensasi kawan-kawan. Ini rencana mereka ini, bahkan semalam kawan-kawan katanya mau buat laporan ke polisi. Nah, yang saya pertanyakan, laporan apa yang dibuat ke polisi? Nah, itu dulu kawan-kawan. Ini kan kalau kita berpikir ke pidana, hukumnya pidana apa, hukum apa mau dibuat mereka, mau dilaporkan katanya masyarakat ini ke polisi. Jadi saya nggak ngerti, polisi pun mau bikin apa pasalnya dibuat, apa pasalnya kira-kira dibuat ke polisi. Kira-kira apa deliknya, apa yang dibuat ke polisi. Kenapa mereka mau memberikan laporan terhadap polisi katanya. Jadi saya bingung. Nah, untuk itu bagi yang mengetahui hukum, supaya dibuat dulu di komentar di bawah, penyelesaiannya seperti ini, hukumnya seperti ini. Dan posisi masyarakat di sini apa, sebagai apa. Memang saya bilang semalam, deliknya apa mau dibuat ke polisi, dasar apa mereka melaporkan masyarakat di sini, warga di sini ke polisi, dan apa nanti alasan kepolisian, pihak kepolisian sebagai penegak hukum, pengayom dan pelindung masyarakat, apa kira-kira mereka melakukan proses itu yang menjadi persoalan. Jadi, dan laporannya apa dibuat mereka pengusaha itu ke pihak kepolisian, apa kira-kira hukumnya itu. Maka itu kembali sama penonton, sama penonton hukum, kira-kira hukumnya ini apa ini? Apakah ini deliknya aduan atau deliknya apa, saya kurang paham kawan. Tapi berarti saya memahami sedikit hukum ini. Saya pun bingung, apakah itu cuma gertak untuk menakut-nakuti masyarakat, mau dilaporkan ke polisi katanya, karena seperti itu saya tidak tahu. Tapi apapun alasannya, menurut pandangan saya, apapun alasannya, karena kami sudah mau dibandingkan itu, berapa tuntutan yang dilakukan masyarakat harus dipenuhi oleh pihak pengusaha. Itu satu. Saya pun ada juga saya tanya orang-orang yang mengetahui hukum sedikit-sedikit hal seperti itu. Nah, karena ada mereka itu mau buat laporan ke polisi, sehingga masyarakat di sini kawan-kawan merasa risih, atau ada juga merasa agak down kawan-kawan, karena begitu dibilang pengusaha akan melaporkan warga di sini ke polisi, masyarakat di sini jadi down kawan-kawan. Kalau saya tidak, saya tidak down, cuman karena saya lihat warga-warga di sini jadi down karena mereka mau melaporkan di polisi. Begitulah kawan-kawan ya. Jadi terima kasih. Itu sudah saya buat tadi kan gambarnya. Terima kasih kepada penonton channel YouTube, terus tonton channel YouTube. Kami minta dukungan kepada masyarakat. Saya ini kan marga Pasar Ibu. Mama saya Boru Sitompul yang punya YouTube ini, mama saya Boru Sitompul. Jadi istri saya kameramen. Nah, kameramen ada gurah kita segi kawan ya. Boru Sitinjak. Mama istri saya ini apa itu namanya itu? Boru Nenggolan. Boru Nenggolan. Itulah yang punya channel YouTube ini. Istri saya Boru Sitinjak. Mamanya mertua saya ini Boru Nenggolan. Ya, dari Pakatan dari Pakatan. Kami mertua saya orang Pahai, di Pahai saya tinggal, marga Pasar Ibu. Nenek saya Boru Silalahi. Kalau saya, mama saya Boru Sitompul kawan. Jadi saya bukan mau apa supaya biodata ini agak lengkap sedikit. Jadi mohon dukungan juga. Selalu persoalan-persoalan di Karimun ini selalu akan saya tampilkan dalam YouTube. Kenapa? Supaya dapat memberikan dukungan terhadap kawan-kawan dan memberikan motivasi supaya saya juga pun ada semangat membuat video channel ini kawan-kawannya. Jangan lupa kawan-kawan di subscribe, di like, di komen dan di share
Sebagai kata terakhir saya ucapkan semoga Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa selalu menyertai kita dimanapun berada, diberikan rezeki anak kita. Oke, sampai jumpa, sampai ketemu kita di video-video berikutnya. Jangan lupa itu tadi ya kawan-kawan ya. Horas.